Yes, it's good to be back here. Senang banget bisa berkumpul bersama-sama kembali di long weekend ini. Good morning, Brother Steve, Melissa from UK. Alright, the word of God from Psalm 152, Mazmur 150 ayat 2, 150 verse 2. Pujilah dia karena keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. One more time, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Let me read it in English from Psalm 150 verse 2. Praise him for his mighty works, praise his unequaled greatness. Praise him for his mighty works and praise his unequaled greatness. Biar setiap kita pagi hari ini datang dengan hati yang menyembah Tuhan. Let us come this morning with a worship heart. Dengan hati yang mau menyembah Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk tiap hari kehidupan kami ada dalam pimpinan-Mu. Lord, thank you for every day that you always walk with us. You protect us. And this morning we are ready, Lord, to lift up our hands, to lift up our voice, to worship you, to praise you. Hallelujah. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Siapa di tempat ini yang mau terus punya hati yang menyembah? Angkat tangan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin, amin. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa, katakan sama-sama. Kapan? Ku tinggal semua. Yes. Kapan saudaraku?
saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Sama-sama lantai 1, lantai 2, let's stand on your feet. Mari kita bangkit berdiri. Katakan inilah yang ku punya. Yes, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Benar Tuhan, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan, angkat tangan kita katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh sampai selamanya. Biar kami Tuhan di tempat ini Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Let everyone in this room, Lord Jesus, be your worshipers, Lord, that worship you in spirit and in the truth. Tuhan, biar pengurapan-Mu Tuhan ada turun atas gereja-Mu, atas setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Let your fresh anointing come upon your church, upon your servants who take part on this service this Sunday. Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang layak, yang dipuji dan disembah. Lord, we want to praise your name, to worship you Lord, because we know you are worthy to be praised, you are worthy to be worshipped. Anda setuju dengan saya saudaraku? Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Good morning to you all. How are you all? Can't hear you all. How are you all? Kurang kenceng tuh. Say great, okay? How are you all today this morning? Haleluya. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Yang siap untuk memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Who's ready to praise the Lord? Raise your hand and say hallelujah. Come on. Woo. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Masuk ke latarannya dengan ucapan syukur. Haleluya. Katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Come on. Masuk dalamnya dengan pujian. Bermazmurlah baginya, nyanyi dan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang tanpa Dia. Katakan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian.
pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Katakan, saat hati Bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan. nyata Yeah. dalam pujian. Thank you Lord. Saat kami menyembah dan tanganmu terangkat, Apa? Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Yang bersuka cita dan bersyukur hari ini katakan haleluya. Nyanyikan lagu ini dari awal ya, katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, Hey. terbang-terbangnya dengan pujian. Katakan. Bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, Haleluya. menyembah Dia. Katakan sekali lagi, katakan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, Masuk masuk gerbangnya. gerbangnya dengan pujian. Katakan. Bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan Kita nge-reggae hari hadir ini ya, dalam oke? pujian umatnya. Katakan. Saat Hati bersyukur Hey. dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata Come on. dalam pujian. Hai jemaat Tuhan, nyanyikan dengan suaramu, katakan. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi katakan, saat hati bersyukur. Hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Tuhan. Dalam pujian. Saat kami menyembah, Saat kami menyembah, tangan-tangan diangkat. dan tangan pun Haleluya. terangkat, Tuhan hadir dalam Thank you, Jesus. pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Pagi hari ini jemaatmu berkumpul untuk meninggikan nama Yesus. Yang siap untuk terus memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya, tinggi nama Tuhan dipuji. Haleluya. Thank you Lord. Hey. Besar dari yang kuharapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat, Imanku. iman berikan kekuatan Untuk melakukan. untuk melakukan perkara yang Jemaat Tuhan dengan satu hati katakan. bersama Roh Apa saudara? ku pasti menang. Jemaat Tuhan katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Hey. Tepuk tangannya di atas kepala dong. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Katakan. Besar dari yang kuharapkan. Come on jemaat Tuhan. Bukti dari segala yang tak kulihat,
firman, katakan. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak. Sorak Hey. dengan senang hati, Raja keagungan. Katakan tinggi. Tinggi Tepuk tangannya. namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak. Sorak Haleluya. dengan segenap hati, Raja keagungan. Jemaat Tuhan sama-sama katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan. Sorak Hey. dengan Senang hati. Raja keagungan. Raja. Raja keagungan. Oh, oh. Keagungan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Woo. God is amazing. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau baca 3 ayat dari firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-17. Koko Freddy, ayo. Saya nggak kelihatan, saya lihat sini aja ya. Oke, kita baca. We're gonna read in Indonesian and we're gonna read in English after that. Oke? Yang siap untuk baca firman Tuhan, lambaikan tangannya coba. Oke, ada yang belum siap ya, coba sekali lagi ya. Yang siap baca firman Tuhan, lambaikan tangannya. Oke, ayo. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Let's read it in English. 1, 2, 3, go. If you love me, you will obey my commandments. Then I will ask the Father, and He will give you another advocate to be with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot accept, because it does not see Him or know Him. But you know Him, because He resides with you and will be in you. Haleluya. Mari silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Let's sit in the presence of the Lord. Let's this morning not just reading the Bible. Pagi hari ini jangan hanya untuk baca firman Tuhan, tapi meresapi dan mengerti apa firman Tuhan bilang. Percaya bahwa Roh Kudus tinggal bersama kita dan diam bersama kita selama-lamanya. Itu apa yang firman Tuhan bilang. Di saat kita lemah, di saat kita sedih, Tuhan mengirim Roh-Nya, berikan kita kekuatan, berikan kita ketenangan. Thank you Jesus. We worship you Lord. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day
Katakan. Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan. Roh Kudus, Kau ku rindu. Haleluya. Yang baru urapiku, Terima kasih. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Let's stand up our feet. Let's sing one more time. Hidupku. Katakan satu. Oh, satu yang ku rindu. Bersekutu Bersamamu, denganmu, Yesus. bawaku lebih lagi Oh, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. angkat tanganmu, katakan lebih sungguh. Katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu. Urapanmu mengubah hidupku. Sembah Dia, saudara. Let's worship Him. Urapanmu Tuhan. Sembah Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan di tempat ini. Haleluya. Yesus, Kaulah Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau dimuliakan, ditinggikan selama-lamanya. Oh, angkat suaramu, tinggikan Yesus. Kami muliakan Engkau selama-lamanya Tuhan. Yesus Tuhan.
Angkat kedua tanganmu sembah Yesus. Yesus Tuhan, Terima kasih Tuhan. Kau Rajaku Kau yang layak. yang Kau yang berkuasa, yang berkata selama-lamanya. berkuasa. Oh, Yesus, Yesus. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan. Oh, dimuliakan. Engkau ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang berkuasa, yang bertata dan berkuasa. berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih sungguh lagi, jemaat Tuhan katakan. Hey! Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Oh, Kau Rajaku haleluya. yang bertata, Kau yang berkuasa. yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yang mau saya dengar, yang percaya pada Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Lebih baik lagi. Yesus Tuhan. Haleluya, terjadi jamahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Rajaku yang bertata, Kau yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Haleluya. Terjadi Tuhan, apa yang Engkau mau. Let your will be done on earth as it is in heaven. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan. Sebagaimana apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, we are ready Lord to receive your words. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Bekerjalah di tempat ini, di sekolah minggu, di youth. You work in this room, in Sunday school, also in the youth room. In Jesus' name, sama-sama katakan, Amen. Haleluya. You may be seated. Selamat pagi yang di rumah. Good morning everyone here.
Terima kasih yang melayani di sini, melayani di ushers, di Sunday School, drivers, semuanya yang sudah melayani. Thank you, thank you, thank you. Before I start with the short announcement, all middle schoolers, semua middle schoolers, ayo berdiri, ikutin Coco Vincent. Alright, all middle schoolers, second floor, first floor. Yes, you go with Coco Vincent. Yes. Apa kabar semuanya? How are you? Baik? Luar biasa? Oke. I see Tiffany. Kasih tepuk tangan Tiffany yang baru graduate. Yes. I miss you Tiffany. Alright. Oh iya. Ngomong-ngomong Tiffany. Gak ada hubungannya sih. Gimana? Kita dapat tahu. Iya. Gak ada hubungannya kan orang graduate sama tahu kan? Gak ada hubungannya. By the way, someone just donate box and box of tofu, silken tofu. Jadi make sure usher setelah kebaktian ini on the way home, make sure you got this tofu untuk Anda masak-masak selagi Memorial Weekend ya. Anda masak ini, make sure sharing sama saya ya. Oke, ini tofu nanti gue selamatin dulu untuk keluarga gue sama keturunan gue ya. Nanti pada saat Anda keluar dari tempat ini, selain Anda mendapatkan tofu, teman saya Martin, dia membawa t-shirt dari Indonesia, t-shirtnya keren-keren. Anda bisa beli nanti di belakang, one t-shirt $35, kata-katanya bagus-bagus, all the t-shirts sangat bagus banget kualitasnya dan Anda bisa dapetin setelah kebaktian ini. And if you open your bulletin, akan ada yang namanya Summer Peace Program, start June 17. Make sure Anda yang punya anak-anak, if you have children 7 to 11 years old, sign up lewat Sherin sama juga Nick. Ada Nick di sini nggak hadir. Oke, pokoknya untuk Anda yang mempunyai putra dan putri, Summer Peace Program from June 17 to July 12. Alright? Siap untuk menerima firman Tuhan saudaraku? Aku sedih benar sih. Anda siap menerima firman Tuhan? Ya, harus ada kehausan gitu loh, ada kehausan. Oke, let's silent our cell phone untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Temanya masih sama, we still go with the same theme, living with the Holy Spirit. Bagaimana kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Perlu banget kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus sebagaimana firman yang tadi kita baca bahwa Tuhan mengirimkan penolong, Tuhan mengirimkan advocate, Tuhan mengirimkan penghibur buat setiap kita. God send the advocate, the helper, the comforter to us. Nah pagi hari ini bukan saya akan menyampaikan firman Tuhan, my brother from Indonesia, Philadelphia Presenter, let's welcome Pastor Martin Sunardi, silakan. Saya dapat tahunya kan nanti kan ya? Aman. Itu yang saya tunggu-tunggu soalnya. Tapi dalam keadaan udah digorengnya Bapak Ibu kalau bisa ya. Saya nggak bisa goreng soalnya di sini. Shalom semuanya. Apa kabar? Senang banget bisa ketemu saudara-saudara lagi pada pagi hari ini. Wah jemaatnya banyak banget ya sekarang ya. Dulu cuma 2 orang ya waktu itu ya. But anyway, saya bersyukur saudara-saudara semakin growing dalam kehidupan dengan bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara bukan cuma sekedar banyak aja jumlah orangnya, tapi kualitinya juga semakin bertambah. Amin, amin. Oke, buat yang belum tahu saya, nama saya Martin Sunardi, saya dari Jakarta, Indonesia. Saya senang tiap kali saya ke PPC, saya berasa pulang ke rumah. Makanya please welcome me back home, saudara-saudara. Supaya saya bisa merasa lebih nyaman untuk saudara-saudara semua. Oke, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Saya senang banget akhirnya setelah sekian lama saya melayani, tiap kali saya datang ke sini ada juga tema ini. Karena akhirnya saya bisa ngomong tentang worship, saudara-saudara. Karena selama ini saya nggak pernah bicara soal worship, worship is core saya dalam setiap apa yang saya sharingkan. Karena saya dikenal sebagai seorang penyanyi rohani dan pujian penyembahan adalah sesuatu yang sangat saya suka untuk kerjakan. Dan orang-orang yang bisa hidup dalam tuntunan Roh Kudus adalah orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Amin. Kalau Anda bilang Anda menyembah Tuhan tapi Anda nggak kenal siapa Tuhan Anda, berarti Anda cuma bohongan. Tidak akan pernah ada yang namanya penyembah kalau tidak mengenal siapa yang disembah. Untuk menjadi seorang penyembah,
Anda harus kenal siapa yang Anda sembah. Is it okay you guys? Semua aman ya? Di kitab Yohanes saudara-saudara ada 3 pasal yang disebutkan ngomongin soal Roh Kudus. Tapi 2 ayat saya akan skip karena waktu saudara-saudara. Kita akan ngomongin soal Yohanes 14 ayat 15 sampai 20 aja. Karena ini ada hubungannya dengan living the Holy Spirit. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Pastor Jacob boleh pulang ke rumah. Oh enggak, maksudnya bantuin saya. Silakan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Oke. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selamanya. Yaitu roh apa? Kebenaran. Nah ini Anda mesti dengar baik-baik ya. Dunia nggak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan apa? Tidak mengenal dia. Tetapi kamu tuh siapa berarti? Kita. We are. Tapi kita mengenal dia. Sebab dia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Katakan amin. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wow. Kata-kata terakhir itu message kuat banget saudara-saudara. Bahwa aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Tidak akan pernah ada yang, ini kan kita ngomong soal ikatan nih. Iya dong? Ini ngomong soal ikatan. Aku dalam Bapakku, kamu dalam aku, dan aku dalam kamu. Ini ngomong soal connection. Dengar baik, tidak akan pernah ada yang namanya ikatan tanpa hubungan. Saya bisa nikah sama istri saya, semua gara-gara hubungan dulu, baru ada ikatan suami istri. Gak bakal pernah ada yang namanya ikatan tanpa melewati sebuah hubungan. Anda ketemu orang di KOP gitu ya. Wih cewek nih. Boleh juga nih kenalan nih ya. Kenalan, halo namanya siapa? Susi. Misalnya, ada yang namanya Susi jangan tersinggung ya saudara-saudara ya. Ini cuma contoh doang kok, cuma contoh doang ya. Kan gak mungkin saya bilang Jacob, kan gak mungkin saudara-saudara ya. Namanya Susi. Oh Susi, nama saya Martin. Kamu tahu gak kesamaan kamu sama jam 12? Apa tuh? Kalau jam 12 tuh kesiangan, kalau kamu kesayangan. Terus Susi bilang, bisa aja. Aku kan malu. Udah kenalan, dirayu saudara-saudara. Terus tiba-tiba kita bilang gini, Sus kawin yuk. Ibu-ibu mau gak? Mau gak kira-kira ketemu orang di mall, baru kenalan, dirayu sedikit, terus ajakin kawin. Anak-anak muda mau gak kayak gitu? Gak ada yang mau, kenapa? Karena belum kenal. Maka itu saudara-saudara supaya kita bisa punya ikatan sama Tuhan, kita perlu punya hubungan sama Tuhan. Kita perlu punya relation itu sama Tuhan. Saya senang sekali salah seorang pastor di gereja kami namanya Sidney Mohede, saudara-saudara. Dia tulis lagu yang judulnya aja bikin saya mikir. Tahun 2000 dia tulis lagu itu judulnya Mengejar Hadirmu. Gila saya bilang nih orang sinting bisa bikin lagu judulnya aja begitu. Mengejar hadirmu. Di saat itu semua orang bikin lagu tentang dengarkanlah suara nafiri. Tiba-tiba mengejar hadirmu ini kan kayak sesuatu yang disengaja untuk mengejar pribadi yang dicintai. Waktu saya suka sama istri saya gak ada yang perlu maksa saya loh untuk deketin istri saya. Karena saya sayang sama dia dan saya cinta sama dia. Saya dengan lakukan dengan sukacita. Gak dengan paksaan. Capek gue ketemu dia lagi. Enggak. Saya ketemu dia dengan sukacita dan gak terpaksa. Saya gak tahu kalau di sini ada yang datang cuma gara-gara kewajiban. Believe me, Anda pulang gak akan bawa sesuatu. Tapi kalau Anda datang dengan kerinduan, trust me, Anda pulang gak sama seperti Anda datang. Anda menjadi orang-orang yang diubahkan dan jadi ciptaan yang baru. Maka izinkan saya hari ini berbicara kepada saudara-saudara semua tentang arti kata daripada setiap alfabet atau huruf daripada worship. Kita akan mulai yang pertama. Waktu saya gak banyak, saudara-saudara cuma sampai jam 2 siang. Jadi saya harap saudara-saudara bisa dengar baik-baik yang saya mau katakan hari ini. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. W. W stands for whom. W dari kata whom, itu siapa. Dengar baik. Whom we worship is more important than where and how we worship. Halo? Whom we worship is more important than where and how we worship. Saya ingat banget dulu di gereja saya yang lama,
Dia bilang begini, kalau mau doa di gereja, Tuhan jawab doa lu. Beneran, dulu dibilang gitu. Yang gerejanya mesti zaman ini ya tua gitu, yang liturgi banget ya, pakai bangkunya bangku kayu semua, terus bawahnya ada tempat buat berlutut seperti itu. Lu doa di situ, doa lu pasti dikabulin. And at the same time saya jadi sekarang belajar. Ternyata nggak perlu datang ke gereja lo untuk bisa sedekat itu sama Tuhan. Kalau sampai penyembahan Anda di gereja ini bisa lebih kusyuk dengan penyembahan Anda di rumah, berarti ada yang salah dengan penyembahanmu. Halo? Kalau sampai penyembahanmu di gereja bisa lebih angkat tangan gitu. Dan di rumah Anda biasa-biasa aja. Ada masalah dengan penyembahan kita. Karena seharusnya penyembahan kita tidak dibatasi dengan fasilitas yang kita terima. Bukan dengan suara yang bagus, bukan dengan musik yang indah, bukan dengan tempat yang adem dan enak ini saudara-saudara. Enggak. Harusnya fokusnya cuma Dia. Hanya Yesus Tuhan kita yang jadi pusat dari setiap penyembahan kita. Makanya saudara-saudara, dalam setiap hal yang kita kerjakan bersama-sama dengan Roh Kudus, biarkanlah yang menjadi pusatnya adalah Tuhan kita. Bukan musiknya, bukan suaranya, bukan pengkhotbahnya, bukan tempat yang nyamannya, tetapi cuma Dia. Saya pernah diundang ke pedalaman Kalimantan di Entikong. Ada orang Kalimantan di sini? Ada? Oh, di sini orang kerajaan surga semua ya, luar biasa. Oke. Di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, saudara-saudara, Entikong, nggak ada listrik, nggak ada listrik sama sekali, nggak ada. Jadi waktu kami pelayanan KKRI sana, saudara-saudara, panitianya mesti sewa genset. Wah, kita lagi pujian nih ya, kita lagi pujian. Tiba-tiba di tengah kita lagi mimpin pujian, gensetnya mati. Tahu nggak kenapa? Orangnya lupa beli solar. Beneran saya nggak bohong. Orangnya lupa isi solar, akhirnya mati. Nah, saya di present worship trainer, saudara-saudara. Saya selalu bilang sama setiap worship leader, kalau ada keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang sedang kamu mau lakukan, kamu yang harus bikin tenang jemaat, bukan kamu jadi kacau juga. Nah, saya bilang sama mereka waktu itu, it's okay saudara-saudara, nggak apa-apa. Zaman Yesus saja nggak ada listrik kok. Anda tahu yang terjadi? Setelah kejadian itu, penyembahannya jauh lebih dahsyat daripada gensetnya nyala. Anda tahu yang terjadi harusnya apa? Penyembahan itu harusnya seperti itu. Bukan alat musiknya, bukan gensetnya, bukan suaranya, bukan instrumennya, tapi Yesusnya. Cuman Yesusnya aja. Dengar ini saudara-saudara, ada satu lagu yang bagus banget kata-katanya. Karena saya seorang penyanyi, saya kalau khotbah suka nyanyi saudara-saudara. Dengar baik ya. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, katakan, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, 'cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, katakan ini, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Katakan ini sama-sama dengan saya. Jesus be
the center of our church. Amen. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Siapa namanya? Jesus. Katakan nama yang dahsyat itu, saudara. Jesus. Jesus. Say it. Gak kedengeran, katakan namanya. Oh, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Harusnya Yesus jadi pusat segala-galanya, bukan fasilitasnya. Maka hari ini saudara-saudara, jadilah orang-orang yang fokusnya hanya kepada Yesus. Jangan biarkan keadaanmu mempengaruhi penyembahanmu kepada Tuhan, tapi biarkanlah penyembahanmu mempengaruhi keadaanmu. Kalau kita bisa lakukan itu, percayalah Roh Kudus di dalam kita menjadi bagian yang paling penting kehidupan kita. Amin. Yang kedua, O stands for offering. O for offering. Zaman dulu di perjanjian lama, kalau kita mau masuk pelataran rumah Tuhan aja mesti kasih korban bakaran. Mau minta pengampunan dosa, mesti kasih korban bakaran, saudara-saudara. Hari ini, tadi saya ketemu sama bapak-bapak yang ada di depan. Saya nggak ngeliat mereka bawa kambing loh. Saya ngeliat di sini saudara-saudara, wanginya enak. Enak semuanya, nggak bau embek gitu ya. Karena kayak datang kayak gitu, enggak. Kenapa sekarang enggak bawa? Kenapa sekarang enggak perlu kasih korban bakaran seperti itu lagi? Karena Yesus sudah gantikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Udah gantikan 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara. Makanya hal-hal seperti itu yang kita perlu lakukan lagi. Tetapi ada satu hal yang perlu kita persembahkan kepada Dia, yaitu Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini kata-kata yang keren nih. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi orang-orang yang ibadahnya sejati itu adalah orang yang datang ke rumah Tuhan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Bapa Allah Bapa. Kok gak ada yang amin? Dia udah jangan marah-marah dong. Galak banget. Saya sampai kaget tuh. Oh my God gitu. Ayam. Offering. Persembahkan hidupan kita. Jangan fokus kepada uang doang persembahan. Enggak. Tuhan gak ciptain uang loh. Saya suka bingung kalau bilang Tuhan butuh uang kita. No. Manusia yang bikin uangnya. Pekerjaan Tuhan perlu uang bener. Tapi Tuhan yang gak perlu uang. Halo. Yang bikin uang manusia kok. Emang Yesus waktu menciptakan, waktu penciptaan Adam dan Hawa gitu. Jangan lupa Adam bikin uang. Apa kayak gitu? Enggak. Tuhan cuma minta kita mempersembahkan hidup kita. Buat saya itu ada firman Tuhan katakan saudara, lebih berharga hidup yang takut akan Tuhan daripada setiap persembahan yang kau berikan. Percuma Anda nyogok Tuhan, Anda gak bisa nyogok Tuhan dengan uang Anda, gak bisa kok. Orang semuanya dari Tuhan kok. Emang kita pikir semua punya kita? No. Kita lahir ada yang pakai kalung 2 kilo gak? Ih lucu banget, saya yakin tiap tahun Anda mau punya anak kalau kayak gitu. Ih 2 kilo lagi, 2 kilo lagi, 2 kilo lagi. Pasti happy semuanya. Ya koleksi, bukan koleksi anak, koleksi emas. Tapi kenyataannya
Setiap dari kita lahir di sini telanjang. Waktu kita pulang nanti ke surga, kita bawa apa? Uang yang ada di rekening Anda? Emas yang ada di rumah Anda, di berangkas Anda, bejibun-jibun itu? Helikopter, pesawat jet Anda? Masuk? Enggak, kita nggak bawa apa-apa. Jadi semua yang kita punya dalam dunia ini bukan punya kita. Semua dipercayaan Tuhan kepada kita untuk kita kelola. Untuk kita kelola, jadi bukan punya kita. Jadi jangan ngerasa memiliki. Enggak, ini semua gara-gara gua. Itulah kenapa. Kalau buat saya perpuluhan artinya apa saudara-saudara? Anda ngasih, bukan buat ngasih ke Tuhan, tapi membiarkan diri Anda tidak terikat dengan apa yang ada dalam kehidupan Anda. Itu loh maksudnya. Bukannya, makanya gembala jangan suka ngancem-ngancem orang. Saya tahu orang ini enggak. Ini paling beda sendiri. Ini paling beda sendiri saudara-saudara. Saya tahu banget paling beda sendiri. Yang satu ini gak suka duit soalnya. Saya suka Kak, kasih saya ya Kak. Kan kita gak bisa bayar uang sekolah begini. Pak, uang sekolahnya 15 juta. Oh tunggu Pak, Bu, tunggu. Bisa bayar uang sekolah begini kan gak bisa. Di sini kan gretong ya, enak ya. Bilang makasih Bapak Ibu, oh iya pulang. Kalau di sana begini, apaan loh. Jadi perpuluhan itu tujuannya saudara-saudara bukan buat apa-apa, tapi supaya kita gak terikat dengan apa yang ada dalam dunia ini. Itu melatih Anda supaya Anda tidak merasa punya keterikatan dengan apapun yang Anda miliki di dunia. Karena semuanya itu dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Mau ngasih boleh, gak ngasih juga gak apa-apa kok. Emang bikin Tuhan gak sayang sama Anda? Enggak, Tuhan gak butuh uang Anda, Tuhan perlu Andanya. Tuhan perlu Andanya. Setiap kali saya ngajar presiden worship saya bilang begini, bukan permainan musikmu kok yang Tuhan cari, bukan suaramu yang Tuhan cari, tapi kamunya. Ada orang yang nanya lagi sama saya lagi saudara-saudara. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan atau dosa, kita boleh skors dia gak belayanan lagi. Saya gak ada masalah mau skors atau enggak, tapi pertanyaannya setelah dia ngelakuin kesalahan itu dan Anda tidak izinkan dia untuk melayani lagi, Anda mentor dia gak? Karena banyak sekali saya lihat waktu pelayan Tuhan melakukan kesalahan, udah gereja ninggalin gitu aja, dibiarin gitu aja. Yesus aja turun ke surga loh, ninggalin surganya untuk datang ke kita yang berdosa ini. Kalau Anda ngerasa lebih suci daripada orang yang sedang berdosa itu, sorry, kita enggak. Kita enggak. Kita semua masih ngelakuin kesalahan dan akan melakukan kesalahan lagi. Kalau kita sadar kita masih bisa melakukan itu semua, kita nggak ada hak sedikit pun mengucilkan orang lain dan merasa kita paling benar. Jadilah orang yang mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dimulai dari apa? Dari hati yang benar. Angkat tangan menyembah Tuhan nggak? No. Nangis menyembah Tuhan nggak? No. Tersungkur seperti yang tadi Sandri lakukan menyembah Tuhan nggak? No. Itu ekspresi penyembahan. Penyembahan sesungguhnya adalah dari dalam keluar. From the inside out, dari dalam keluar. Makanya mulai hari ini saudara-saudara, persembahkanlah hatimu supaya jadi persembahan yang baik di hadapan Tuhan Yesus. Katakan dengan saya, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. With every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. With every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Persembahkan hatimu mulai hari ini. Karena semua yang dimulai dari hati yang benar akan terpancar kehidupan yang benar. Amin saudara-saudara. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, R stand for revelation. R, revelation atau pewahyuan. Dengar baik saudara-saudara. Apapun yang kita kerjakan, kita harus tahu alasannya. Anda kebaktian, Anda harus tahu alasannya. Karena kebaktian bukan kewajiban orang Kristen. Nggak ada ayatnya saudara-saudara. Anda hari Minggu harus wajib ke gereja. Nggak ada ayatnya saudara-saudara. Nggak ada.
Berarti tiap kali Anda ke gereja, Anda harus tahu alasannya apa. Otherwise, Anda akan malas ngelakuinnya. Segala sesuatu yang kalau Anda nggak mau ngelakuinnya, Anda dipaksa terus melakukannya, pasti Anda nggak akan bawa apa-apa. Saya pernah nggak diundang satu gereja loh, gara-gara saya ngomong statement ini, dengar baik. Doa, pelayanan, kebaktian bukan kewajiban. Nggak ada ayatnya soalnya. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Tapi sebelum Anda marah sama saya, izinkan saya ngomong begini dulu. Harusnya bukan kewajiban yang ada di pikiran kita, tetapi butuhnya. Karena orang yang butuh pelayanan gak perlu dipaksa untuk pelayanan. Orang yang butuh doa gak perlu dihukum untuk doa dulu. Ada satu gereja, saya gak perlu bilang kotanya, pokoknya kalau jam 5 pagi harus doa, kalau gak doa lo gak boleh pelayanan. Ya berarti kan ngelakuinnya dengan terpaksa. Yang harusnya kan kita lakukan adalah kerinduannya. Karena kita ngerasa butuhnya, saudara-saudara. Kalau ada yang lapar di sini, ada nggak yang maksa Anda untuk makan? Makan nggak lo? Gue hukum lo. Makan nggak lo? Gue laporin polisi lo. Ada nggak saudara? Nggak ada. Orang kalau lapar ya makan. Kayak saya habis ini nih, lapar ya makan. Sandri nggak perlu salib saya dulu saudara-saudara. Nggak perlu. Kalau saya lapar saya makan. Sama juga dengan kita. Kalau Anda ngerasa Anda butuh doa, nggak ada yang perlu paksa Anda harus berdoa. Kalau ada yang ngerasa Anda butuh pelayanan, nggak ada yang maksain Anda untuk pelayanan. Maka milikilah kerinduan itu. Karena kalau kitanya rindu, percayalah, pewahyuan akan datang. Kata membaca dan merenungkan itu di Alkitab jauh lebih sedikit membaca daripada merenungkan. Halo, saya ulang lagi ya. Kata membaca di Alkitab itu lebih sedikit daripada kata merenungkan. Kalau ditulis lebih banyak berarti lebih apa artinya? Lebih penting. Berarti dengar baik, jangan bangga baca Alkitab 2000 kali, tapi Anda gak ngerti maksudnya apa. Banggalah waktu Anda baca satu ayat sehari, tapi Anda ngerti apa yang Tuhan mau Anda kerjakan dalam ayat itu. Karena dengar baik, kemarin saya ngobrol sama Sandri, sama Rosid, saudara-saudara, kita akhirnya came up dengan sebuah prinsip. Karena ternyata firman Tuhan bukan buku untuk dipelajari, tapi firman Tuhan adalah pribadi untuk dialami. Halo? Anda gak bisa pelajarin Yesus, saudara-saudara. Anda gak bisa pelajarin Om Aldo, gak bisa. Anda alami hubungan dengan dia, baru Anda ngerasain sesuatu dari dia. Jadi kekristenan bukan soal belajar dan pelajaran, tetapi soal hubungan. Dengan hubungan yang benar bersama-sama dengan Tuhan, akan ada pewahyuan. Maka jangan cuma sekedar baca, tapi milikilah hubungan dengan Tuhan. Maka hal-hal yang baik dalam kehidupan kita akan datang pewahyuan-pewahyuan. Bagaimana caranya supaya kita dapat revelation itu? Dari persiapan yang terbaik kita lakukan. Bahkan dari komitmen hati awal untuk memberikan terbaik buat Tuhan. Caranya itu. Komitmen terbaik yang kita memberikan buat Tuhan. Kan isu terbesar setiap pelayan Tuhan ya. Di setiap negara yang saya layani, yang orang Indonesianya saya layani, saudara-saudara, selalu bilang begini, kalau latihan datangnya pada telat. Selalu itu. Yang pemain musik dan worship leader dan singer katakan, amin. You feel me, I know it. Dengar baik. Banyak alasan, bro ini Amerika beda sama Indonesia. I don't care. If it's important, you will do it. Kalau ini penting Anda bakal ngelakuin kok. Rumah saya dulu sama istri saya waktu pacaran jaraknya 45 menit saudara-saudara. Jauh, tapi karena saya ngerasa dia penting, capek-capek kerja juga saya pergi ke sana. Kenapa? Karena dia penting buat saya. Kalau Anda ngerasa apa yang Anda lakukan di gereja ini penting, Anda gak bakal telat. Anda bakal siapin waktu, Anda bakal siapin hati Anda. Karena saya percaya Anda pulang beda sama Anda masuk. Beneran. Revelation itu beda. Makanya jangan biarkan ngelakuin sesuatu cuma gara-gara rutinitas. Lakukanlah segala sesuatu kan dengan kerinduan. Amin. Waktu saya tinggal 20 menit lagi, kita masuk ke S, sacrifice. Ya, S for sacrifice. Abraham itu diberkati sama Tuhan setelah dia diminta mempersembahkan Ishak loh. Jadi Abraham bukan diberkati Tuhan waktu dia tidak melakukan apa-apa, enggak. Abraham diberkati Tuhan waktu dia diminta mempersembahkan Ishak. Kalau Anda baca kitab Kejadian pasal 22 apa 21 gitu saya lupa. Pasal 22.
Di ayat pertama, Abraham manggil, malaikat Tuhan manggil Abraham terus bilang, besok kamu mesti persembahkan Ishak. Ayat ketiganya, firman Tuhan katakan, keesokan harinya Abraham melakukan itu semua. Dengar baik loh, malaikat ngomong cuman sama si Abraham. Sedangkan yang ngandung Ishak siapa? Sarah. Ibu kan lebih punya connection lebih dibanding bapak ya, sama anak ya. Kenapa? Karena dia ngandung. Bayangin, saya nggak tahu Abraham ngomong sama Sarah atau enggak, tapi sebagai kepala keluarga yang baik pasti ngomong apa-apa sama istrinya. Bayangin kalau waktu itu Abraham ngomong gini sama Sarah, Beb, ya kan kayak zaman sekarang gitu ya, Beb gitu ya. Sama saya panggil istri saya Bi gitu, bukan babi ya saudara-saudara ya, baby. Saya panggil dia Bi tapi baby bukannya babi loh ya, Bi gitu. Misalnya mungkin Bi. Kita disuruh mempersembahkan Ishak nih. Ini cerita sedih loh saudara-saudara, beneran loh. Nggak gampang. Tetapi karena Tuhan yang minta, Abraham ngelakuin dan Sarah juga sadar itu. Tuhan yang ngasih, Tuhan yang ngambil. Setelah Abraham melakukan segala sesuatunya dan siap menyembelih Ishak, tiba-tiba mereka stop. Bahasa kerennya zaman sekarang, stop. Gue ngetes lo doang lagi. Tuh, gampangnya gitu tuh. Ya, prank, bener, prank. Gue ngeprank lo doang bro, gue tahu hati lo gini banget sama gue, katanya gitu. Tapi Anda mesti tahu saudara-saudara, setelah kejadian itu, Abraham meresponi apa yang Tuhan suruh, berkat dinyatakan. Ada pengorbanan yang Abraham mesti lakukan dulu, baru dinyatakan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Yesus pun juga sama dengan kita. Kita gak bakal terima keselamatan ini kalau Yesus gak mati di kayu salib. Ada sesuatu yang harus dikorbankan. Anda tahu, di tempat buat saya saudara-saudara, sebenarnya kita diselamatin teman Getsemani. Golgota adalah action atau sebab dari keputusan yang Yesus ambil di Taman Getsemani. Dia bilang kan, kalau sampai biarlah cawan ini berlalu daripadaku, dia gak kuat nih dapat ini semua. Tapi kalimat berikutnya yang menjadi alasan kenapa dia melakukan semua itu. But let your will be done, not mine. Setelah itu semua kita selamat. Saya bersuka cita hari ini Anda telah berkorban. Datang ke tempat ini, bangun lebih pagi, sampai ke tempat ini menikmati hadirat Tuhan. Kamu adalah pemenang. You are the winner. Anda sudah berkorban, sebenarnya Anda bisa banget, aduh hari Minggu gue capek kerja, gue di rumah aja lah. But instead, you guys here. You are here. Anda semua di sini. Anda telah berkorban. Dan percayalah orang yang berkorban akan menerima kemenangan. Benar, orang yang berkorban akan menerima kemenangan. Bukan hanya berkat, tetapi kedewasaan. Ngomongin berkat Tuhan gak selalu ngomongin materi, gak selalu ngomongin hal-hal yang sifatnya benda, enggak. Tetapi juga kebijaksanaan, tapi juga yang namanya kedewasaan, jadi yang namanya hati yang lebih penuh dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Itu buat saya juga berkat. Karena banyak orang di tempat yang lain mau ibadah aja susah. Anda tahu berita terakhir di daerah Tangerang Selatan dekat rumah saya, bukan Cikupa, Cisauk saudara-saudara. Lagi doa digerebek. Wah kasar banget tuh ketua RT-nya tuh. Beneran. Tetapi saya bersyukur ada kejadian itu saudara-saudara. Kenapa? Karena iman semakin ditekan, imannya semakin bertumbuh. Anda lihat Amerika saudara-saudara. Saking mudahnya kekristenan berkembang begitu. Karena gak ada tekanan, biasa-biasa aja. Ini tugas kita semua saudara-saudara. Untuk jadi Yesus dalam dunia, supaya kita bisa memenangkan banyak jiwa. Amin. Itu juga perlu pengorbanan. Karena banyak orang mikir di Amerika, udahlah gue mikir diri sendiri aja susah, ngapain gue mikir orang lain. No. Kalau Anda mau menang, Anda harus berkorban. Hari ini, minta Tuhan, selidikin kita. Kita datang sama Tuhan tuh buat apa sih? Minta Tuhan selidikin kita, apa kita cuma mau berkat doang? Ternyata enggak. Tuhan pengen banget kita ngikutin apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. PPC.
yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Engkau dapati aku tetap setia. Engkau dapati aku tetap setia. Mulai hari ini belajar berkorban. Nggak selalu mikirin diri sendiri. Filipi 2:21 bilang ini, sebab semua mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus. Orang yang tinggal dengan Roh Kudus selalu mencari kepentingan Kristus. Amin. Kita lanjut lagi. H for honor. Cara bentuk menghormati Tuhan dan membela Tuhan bukan dengan turun ke jalan teriak-teriak, saudara-saudara. No. Bukan. Cara terbaik untuk menghormati Tuhan adalah hidup benar seperti yang Tuhan mau. Itu cara menghormati Tuhan yang terbaik. Bukan dengan Anda ngomong-ngomong, wah gue Kristen lama loh, gue pelayanan, gue khotbah, gue ini. No, itu aktivitas rohani. Buat saya aktivitas rohani nggak lebih penting daripada kehidupan yang rohani. Halo? Apa yang kita kerjakan di sini saudara-saudara, bukan yang nggak penting, tapi nggak lebih penting daripada kehidupan kita di luar sana. Karena orang-orang di sini udah tahu nih, semua orang percaya adalah terang. Tapi terang ketemu 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 terang. Apa yang terjadi? Nah, itu yang terjadi sama orang cuma sering di gereja. Gereja ini charging station. Kalau ada yang naik Tesla, ada yang naik mobil listrik di sini. Ini charging station. Anda pakai handphone, baterainya habis, apa yang Anda kerjakan sama handphone itu? Charge. Setelah penuh apa yang Anda kerjakan dengan handphone itu? Apa yang setelah Anda penuh nih handphonenya, terus Anda ngapain? Dipakai. Sama juga dengan kita. Udah penuh di sini sekarang nih hari ini saudara-saudara. Pulang dari sini, pakai apa yang Anda dapetin untuk jadi berkat di luar sana. Karena kehidupan rohani Anda jauh lebih penting daripada segala aktivitas rohani yang Anda kerjakan di dalam gereja. Pohon itu gak bisa makan buahnya sendiri. Gak bisa. Pohon itu menghasilkan buah, cuman orang lain yang bisa makan buahnya. Anda akan bisa nyatakan berubah, atau Anda benar-benar berbuah waktu ada orang bilang, dia beda ya. Beda loh dia sama yang lain loh. Disitulah hidup Anda berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu cara terbaik untuk menghormati Tuhan kita. Bukan dengan angkat tangan doang. Terus habis itu Anda hidupnya jadi gak benar lagi. Kan kita begitu kalau di gereja kan. Masuk ke gereja, ceteng, nyalain lampu malaikatnya. Terus di depan waktu salaman, shalom Pak, apa kabar? Luar biasa. Bapak udah makan? No, saya gak makan. Saya gak makan makanan jasmani, yang saya makan hanya firman Tuhan. Saking rohani ya saudara, yang saya makan hanya firman Tuhan. Apakah kayak gitu? Enggak kayak gitu. Bukan aktivitas rohaninya, tapi kehidupan rohaninya. Itu cara kita untuk menghormati Tuhan kita. Amin. Selanjutnya adalah I bicara soal intimacy. Tahu sama kenal beda. Tahu sama kenal beda. Orang yang kenal sama saya di sini Om Aldo. Pertama kali saya ke Amerika, sebelum saya ke Amerika saya udah ketemu sama dia dulu di Kuningan waktu itu. Kita ngobrol banyak hal gitu. Aduh Om, gue pengen banget ke Amerika nih. Ya udah apply visa, bantuin Om. Emang gue embassy kata dia. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ingat banget tuh 2015 saya ketemu sama beliau, saudara-saudara. Saya ketemu sama Om 2015 di Kuningan waktu itu teman saya, teman SMA saya Hokito kenalin saya ke Om Aldo waktu itu. Kenalin saya ke Om Aldo. Terus ketemu ngobrol-ngobrol ya, gue gak bisa bantu apa-apa bro. Lu coba deh doa, sisi pendetanya keluar di situ. Lu doa deh. Kalau memang Tuhan mau lu di sana pasti akan ada jalan. Amin. 2016 saya pertama kali ke Amerika, saudara-saudara. Nah, ada hubungan. Tahu sama kenal. Anda tahu Martin Sunardi yang sedang bicara di depan Anda. Tapi yang kenal itu Om Aldo. Tahu sama kenal beda. Tahu itu cuma di luar, kenal sampai ke dalam. Berapa tahun Anda jadi Kristen semuanya? Pertanyaannya, selama Anda jadi Kristen, Anda tahu atau kenal sama Tuhan? Gak perlu dijawab. Anda jawab sendiri. Karena orang yang hidupnya kenal sama Tuhan, harusnya ketularan Tuhan. Halo? Orang yang hidupnya bersama-sama dengan Tuhan, ketularan Tuhan. Saya kalau suka ngobrol sama Hani, saudara-saudara, Hani suka ngomong kata-kata gini, gundul, ya deh, ingat ya. Hani suka ngomong gitu.
gundul. Saya kalau dekat-dekat sama dia terus saudara, saya bisa kayak gitu nih gitu. Si Om nih, gundul. Jadi orang yang dekat saudara akan ketularan, bener gak? Kalau Anda bilang Anda kenal sama Tuhan, jangan bilang bukan. Itu kalau sama Hani, saudara. Jadi gitu gini, yang saya memaksud di sini saudara, semakin kita dekat sama seseorang, kita bakal ketularan orang itu. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita harusnya ketularan sama Yesus Tuhan kita. Hari ini saudara mulai bangun hubungan sama Tuhan. Supaya kita ketularan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita bukan lagi dua, tapi satu bersama-sama dengan dia. Amin. Yang terakhir, P for the presence of God. Banyak banget orang yang ngerasain hadirat Tuhan di gereja. Banyak banget. Tapi dengar baik. Harusnya apa yang kita rasakan di gereja, kita rasakan dulu dalam keluarga kita. Karena everything that we do at the church, we should start it at home first. Dimulai semua dari rumah. Hamba Tuhan yang hebat dan dipakai Tuhan itu bukan yang jadwalnya banyak pergi kemana-mana. No, tapi yang berfungsi di dalam rumah dan keluarganya. Saya bersyukur pandemi kemarin ada, saudara-saudara. Dulu setiap weekend saya pergi keluar kota, pergi ke luar negeri untuk pelayanan. Sampai akhirnya pas pandemi kemarin, saya mati gaya. Karena biasa tiap weekend pergi, tiba-tiba saya ke kiri, ketemu istri saya. Ke kanan, ketemu istri saya. Saya ke belakang, ketemu istri saya. Ke depan, ketemu istri saya. 4L, lo lagi. Anda bayangin yang biasa keluar-keluar, tiba-tiba ketemu sama orang yang sama-sama terus. Saya pikir saya kenal sama istri saya, ternyata nggak kenal-kenal amat loh. Kenapa? Karena saya lebih banyak buang waktu saya di luar sana untuk ngurusin orang lain instead of my family. Sebelum Anda berpikir untuk jadi berkat di luar, biarlah keluarga Anda merasakan pertama kali dampak dari pelayanan Anda. Karena apa yang Anda rasakan, Anda bisa lakukan di dalam rumah tangga Anda, dirasakan sama keluarga Anda. Kesaksian itu akan memulaikan nama Tuhan. Dan apapun yang Anda kerjakan di luar, akan lebih luar biasa dampaknya. Pelayanan kita harus dimulai dari rumah kita. Bukan dari tempat yang lain. Kenapa? Karena ini nih kita bisa nipu banyak orang loh. Tapi yang paling tahu saya adalah istri saya. Saya tiap kali ajak istri saya, saudara-saudara, saya ngeliatin muka dia kalau saya lagi khotbah. Saya beginiin aja. Saya begini aja. Kalau dia udah mulai, nah berarti saya nggak ngikut itu. Gitu. Nah, lain kali saudara-saudara kalau Om lagi khotbah, lihat muka CVV ya. Kalau CVV, nah berarti tuh ada sesuatu tuh. Saya begitu, beneran. Saya begitu sama istri saya. Kalau dianya diam dan tenang berarti saya melakukan apa yang saya kerjakan. Dan itu cambuk buat saya. Jangan cuma bisa jago ngomong di gereja, tapi hebat juga melakukan apa yang saya katakan di dalam rumah tangga saya. Karena harusnya hadirat itu dirasakan dulu dalam keluarga kita, baru keluar. Kalau keluarga kita merasakan, percaya deh, our family is gonna be alright. Pernikahan kita akan baik-baik aja. Hubungan papa dan anak, mama dan anak akan baik-baik aja. Makanya mulai hari ini, milikilah pemahaman. Nomor satu, Tuhan. Kedua, bahkan bukan nomor satu Tuhan kalau buat saya. Tuhan harusnya bukan nomor satu, tapi Tuhan segala-galanya. Nomor satu keluarga, nomor dua baru orang lain. Karena harusnya keluarga kita ngerasain pertama kali dampak dari pelayanan kita. Baru kita urusin orang lain di luar sana. Kalau enggak Anda bisa ngurusin orang di luar sana, Anda bisa berkatin orang di luar sana, keluarga Anda gak keurus, bagaimana bisa jadi kesaksian? Ya dong? Saya harap firman hari ini bisa bantu Anda semua. Orang hidup dengan Roh Kudus akan punya kehidupan yang semakin intim dengan Tuhan. God bless you. Ada satu lagu saudara-saudara yang saya baru rilis Paskah kemarin. Udah ada di Spotify, di digital platform saudara-saudara. Kalau Anda nanti mau download silakan, streaming juga boleh. Lagunya udah viral duluan di TikTok waktu itu. Saya ajak salah satu adik rohani saya namanya Michael Panjaitan untuk nyanyi bareng sama saya. Saya harap banget lagu ini bisa memberkati saudara-saudara semua. Liriknya ada di belakang? Aman? Tenanglah jiwaku. Amski? Oke, aman. Yuk kita coba. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami percaya waktu kami berjalan dengan Tuhan, yang terbaik selalu di depan kami. Tak pernah
Kau meninggalkanku. Kau Tuhan yang menyertaiku, lewati setiap musim dalam hidupku. Nyatalah kuasa-Mu dalamku. Firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan untukku. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu. Tenanglah jiwaku dalam-Mu. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Liriknya belum ada saudara-saudara, tapi coba renungin kata-katanya ya. Tak pernah Kau meninggalkanku. Kau Tuhan yang menyertaiku, lewati setiap musim dalam hidupku. Nyatalah kuasa-Mu dalamku. Firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan untukku. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu. Tenanglah jiwaku dalam-Mu. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan penuh harapan. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Yesus, Kau mengasihiku. Yesus, Kau mengasihiku. Haleluya, Anda diberkati saudaraku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudaraku. Biar firman Tuhan yang sudah disampaikan dimateraikan. Biar setiap kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu yang menjalani kehidupan kami di dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari saudaraku, kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan terus berdoa untuk proses apa nih Jacob? Proses pembelian gedung baru kita. Haleluya. Alright, mari kita bawa amplop di tangan kanan kita. Let's bring our offering this morning. Let's lift up your envelope on your right hand. Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Saat ini kami membawa persembahan kami, persembahan ucapan syukur kami Tuhan. Bukan karena mau nyogok,
tapi sungguh-sungguh karena kami mengasihi Tuhan. Biar lewat persembahan ini bisa dikelola dengan benar oleh steward yang ada di gereja ini. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk mereka yang masih bergumul di dalam pekerjaan. Biar lewat conversation, lewat hubungan, kami bisa saling menolong satu dengan yang lain. Dan kalau memang ada pekerjaan dibukakan, biar kami menjadi pekerja-pekerja yang bisa diandalkan. Pekerja-pekerja yang bisa dipercaya Tuhan. Dan kami pekerja yang mengandalkan Roh Kudus yang bisa jadi berkat di tempat kerja kami. Kami terus melepaskan berkat untuk kota Philadelphia Tuhan. Ada damai, ada sukacita karena kami hadir Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan rencana yang Tuhan kehendaki untuk kami pindah ke 18 Wolf Tuhan. Biar waktu Tuhan, rencana Tuhan boleh tergenapi. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya saudaraku. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidupnya berbuah lebat karena Anda ada dalam pimpinan Roh Kudus. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. To God be the glory. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday, God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, and happy Memorial Day weekend.